Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, ini saya bersama member Ternak Properti, Pak Malik. Beliau ini dahsyat untuk lapor progres, kemudian sudah berhasil pecah telur. Yang pertama adalah aset yang di arah Bogor juga, ya. Beli cuma 130, dijual 240 juta. Kemudian pasarnya 400 juta. Nah, ini adalah proyek yang keduanya. Dan saya mau tanya-tanya kenapa bisa cepet banget jualnya dan sekarang seperti apa? Oh, silakan Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Dimas nih udah ngasih ilmu di ternak properti, ngasih peluang juga. Ya, kebenaran kita kemarin ngakuisisi coba-coba ya. Pengennya semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya kan. Beli 130, mau dijualnya rencananya harga pasar. Nafsu renovasi dan lain-lain. Ternyata ya kalau akuisisi nggak begitu banyak tantangan lah ya. Justru tantangannya itu menjualnya gitu kan. Jadi kita pengen menjual sesuai harga kita itu memang agak berat. Akhirnya kita nurunin ego lah. Nurunin ego, nurunin margin. Mana caranya Bercepatan. diputar lebih cepat. Konsultasi yang kemarin sama Mas Dimas, ngambil margin sedikit aja, puterin lagi. Nah kemarin alhamdulillah laku tuh 240 dengan perjuangan ya. Mungkin perlu belajar lagi cara ngejualnya. Berapa lama Pak? Kurang lebih 2 bulan ya. Oh, 2 bulanan. Oke, Ngiklan sebulan ya. Akhirnya ya mungkin butuh belajar juga tuh cara ngiklan yang benarnya gimana. Kemudian laku pada waktu itu kita langsung cari lagi properti dan ini sebenarnya udah pernah dilihat. Ya karena harga propertinya di bawah 100 jadi cepat-cepat kita akuisisi dan ya bahan pelajaran dari kemarin adalah nafsu renovasinya itu loh yang mesti direm. Jadi kita memang benar-benar sesuai saran Mas Dimas ya kosmetik aja, yang penting layak untuk bisa dibeli dan dijual gitu kan. Jadi kita juga akan menekan budget renovasinya sehingga kita bisa jual lebih murah juga kan, karena memang jual properti kalau kita jual di atas 400 itu agak berat ya. Tapi ketika harganya di bawah 300 antara 200 itu memang banyak banget yang cari ya. Ibarat kayak kacang goreng di properti itu, benar Mas. Ya semua muterin aja gitu kan. Asal mau ngiklan orang terbuka gitu untuk untuk beli ya. Dan kita juga nyarinya cash-cashan, bukan nyari yang cicil-cicilan, repot juga nanti. Karena kita mau muterin cepat gitu ya. Jadi kalau udah laku kita jual lagi. Kalau bisa kita beli 2, laku 2 langsung beli lagi gitu kan. Cepet bagus. Dan memang tantangannya adalah proses di akuisisinya juga. Kita juga perlu cek pemilik, karena kalau misalkan pemiliknya bikin pusing ya kita tinggalin juga, memang bener. Jadi kita pernah ketemu sama bener wartawan senior ya, ditanya ternyata ngancem gini gitu, waduh propertinya bagus bener ya, harganya juga kalau dari penawaran dari BPN-nya murah gitu, tapi karena nggak seimbang dengan pusingnya kita tinggalin aja gitu. Itu sebelumnya makasih Mas Dimas ya udah ngasih peluang. Kemudian juga saya berpartner dengan temen nih, dengan anak buah saya untuk ya bisa future leader atau future businessman nanti ya. Nanti suatu saat akan naik kelas. Tadi jadi karyawan, jadi pimpinan, jadi adik partner jadinya. Jadi sama kayak tim saya juga gitu ya. Saya bilang Anda akan jadi partner saya nantinya. Jangan jadi 100% karyawan terus. Jadilah naik kelas terus bertumbuh. Dan sehingga kami pun juga jadi amal jariah. Nggak apa-apa, rezeki itu udah masing-masing seperti itu. Nah ini proyek yang kedua, di harga berapa Pak Malik? Belinya itu 90 ya, jutaan. udah nggak bisa dinego juga kan. Itu CC atau lelang? CC. Oh CC, oke. Pemiliknya ada kan? Pemiliknya ada, ketemu kita deal, bahkan dia mungkin bersyukur dibantu gitu dia pusing dan dia udah kabur ke luar kota ya. Wow, akhirnya dia kesini bersyukur, berterima kasih. Ada tangan aja bedong ya. Udah mantap. Dan udah pangkurahimannya berapa? Segini ya 5 juta. 5 juta. Mantap. 5 juta tuh kan lumayan terus. Jadi saya ngerubahnya akarnya bukan kerohiman. Jadi jual beli. Ibaratnya jual beli senilai terhutang plus cesi, plus rohima. Ini nilainya tuh 95 all in gitu. Akadnya dirubah seperti itu. Dan dia setuju dan dia dapat uang 5 juta dan kita beresin ke BPN-nya. Jadi biar secara syarat jual beli terpenuhi lah. Mantap. Itu nah ini targetnya mau jual berapakah kira-kira? Pasaran di sini 330-an. 330. Rencananya itu kita mau dijual di 260-250-an gitu lah. Biar cepat ya. Renovasi butuh waktu 2 minggu, proses jual mungkin 1 bulan.
Mudah-mudahan bulan depan udah close, jadi duit beli lagi. Lagi. Ini teman-teman lihat, ini buktinya, silakan di shoot gitu ya. Nah ini buktinya. Terus kemudian ini luasnya berapa Pak? Berapa? 60. 60, 3660 berarti ya, 3660. Terus kemudian nanti cara jualnya seperti apa? Nanti harus ada digital marketingnya. Terus pakai cara yang saya bilang bahwa pakai spanduk. Terus kalau bisa mau pakai lelang juga boleh. Jual cuma 50 jutaan. Penaruhan tertinggi kami lepas. Itu udah diajarin. 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 Mantap, dahsyat, luar biasa, dan seterusnya. Nah itu teman-teman, nah keren banget. Oke, ada pesan apa Pak buat peserta member Ternak Properti yang platinum yang lainnya? Paling penting itu coba dulu, eksekusi, nyelam dulu. Yang saya pikir kalau biasanya kan bisnis biasa ya, dan semua main bisnis kan beresiko ya, semuanya risiko. Bahkan saya mungkin pernah bermiliar-miliar dan uangnya nggak jelas, itu sering ya. Tapi kalau properti kan, saya beli properti Ada fisiknya. jelas gitu. Maksudnya oke lah, misalkan Amsyong kita misalkan beli aset kemahalan, tunggu 2 tahun 3 tahun bisa balik modal itu. Jadi nggak kayak kita bisnis yang resikonya tinggi ya, uang itu hilang benar-benar nggak ada fisik yang bisa kita pegang. Dari propertinya minimal kita simpan aja propertinya sampai nunggu nilainya naik atau nunggu penawaran tertinggi, mungkin agak lama kalau sistem seperti itu gitu. Ini maksudnya resikonya ada, ada memang sulit ya untuk ngerjainnya, tapi resikonya itu nggak terlalu berat seperti kehilangan uang di bisnis yang konvensional yang bisa saya jalanin gitu. Betul. Ya memang punya plus minus lah ya antara kita main di properti itu tapi nggak bisa liquid. Tapi kalau dengan ini bisa liquid juga, 9-2 bulan beres gitu ya. Yang penting mah cepat ya gitu ya. Jadi teman-teman juga sama. Kalau mau ya daripada ditaruh di bank, udah ya baik properti, Ternak Properti ke komunitas dan Indonesia. Anda bisa tanya-tanya. Yang lebih enak lagi adalah bagaimana nanti cara jualnya seperti apa, kemudian komunikasi, terus kemudian saya bisa datang ke tempat Bapak Ibu semuanya, ke teman-teman semuanya. Nah, silakan nanti tinggal suatu saat akan jadi ngajar juga seperti itu. Nah, nanti kan mana nih kisah sukses, alumni udah sukses, silakan tinggal ngajar, silaturahmi gitu ya, dan ibaratnya makin besar lagi. Jadi tadinya yang cuma 90 juta jadi yang mungkin nanti semua miliaran. Tapi kan miliar juga dapat juga miliar juga. Iya, jadi teman-teman semua tuh bertumbuh. Ya kan, dari bertahap dulu, bertahap. Akhirnya seperti apa? Pak Sandiaga Uno juga sama. Jadi dia jual beli perusahaan kalau dia. Jadi sama, dari kecil-kecil dulu, kecil-kecil akhirnya juga perusahaan besar. Nah, jadi juga teman-teman ya, mungkin pesan untuk komunitas Ternak Properti atau mungkin member yang calon mau jadi perusahaan properti seperti apa Pak Malik? Pertama tadi kan eksekusi ya. Eksekusi terus memang mempersiapkan. Kalau saya kan mempersiapkan uang dingin, mungkin tidak semua punya uang dingin ya. Itu saya nggak tahu tuh, mungkin ada butuh orang lain, pengalaman lain untuk orang bisa mengelola uang, mengelola properti tapi dari uang yang sifatnya bukan uang dingin gitu. Kalau saya murni memang menyiapkan uang dingin untuk mengakuisisi, sebenarnya uang memang benar-benar nganggur lah ya. Nah, makanya kan saya ada pelajaran bahwa dapat duit sisihkan dulu, kalau ada sisanya baru dihabiskan. Nah, ketika sudah disisihkan daripada kita bayar KPR, ya gitu PR, ya kan lebih baik sisihkan dulu uangnya, kemudian kumpul, udah tinggal cari properti. Nah, bayangin, ini cuma 90 juta, ada juga 30 juta, ada nggak? Ada. Tuh, lihat, ada nggak? Ada. Tapi tinggal kita lihat, ternyata nggak perlu harus 500 juta, nggak perlu harus 1 miliar. Yang seperti ini juga bisa. Jadi teman-teman juga bisa untuk ikut di Komisi Ternak Properti gitu. Terus kemudian kira-kira nih ongkos untuk renovasinya berapa Pak? Kemarin estimasi. Kemarin itu kan ada kayak gini. Dari Pak Dimas itu kan minimal budget renovasi itu maksimum ya 20 jutaan katanya, karena mempertimbangkan tukang dan bahan. Ya, kalau kita sih bisa lebih fresh ya. Kita mau kemarin tuh pelajarannya ego untuk renovasi ya, biar bagus gitu. Biar bagus, ternyata juga bagus gitu. Ternyata setelah dibeli sama pemiliknya justru dia mau renovasi lagi gitu kan. Jadi percuma kita keluarin biaya berlebih. Ini kita turutin kosmetik aja gitu kan. Kemarin tuh hari ini tuh untuk renovasi ini budget sekitar 17-an juta. Murid cuman kosmetik, kebagusin ini yang apa yang jadi jelek sehingga layak untuk dijual gitu. Dan memang kendalanya memang tukang ya. Jadi 17 juta itu ya hampir 50-60% biaya tukang. Nah, mungkin kalau nanti Pak Dimas bisa share, kalau ada bisa menekan biaya tukang kan yang lebih baik gitu. Itu tukang dan bangunan sama bahan juga nggak? Kalau 17 itu tukang sama bangunan. Oh, udah.
Jadi Dan bangunan. Oke. udah borongan gitu ya. Borongannya. 17 juta aja tuh. Cuman Dia bilang berapa lama? 2 mingguan lah. 2 mingguan, 14 hari. Oke, dan tuangnya 2-3 orang terserah dia pokoknya. Urusan dia. Urusan dia. Yang penting adalah tinggal 17 juta borongan sampai beres. Kita tinggal merem aja seperti itu. Ya kalau memang pengalaman Pak Dimas kan kemarin tukang terpisah ya, dengan Bisa, ya lebih hemat. lebih hemat, tapi nggak apa-apa, ada plus minus seperti itu. Dulu awal dapetnya dari mana Pak? Ceritanya? Dari BPN. BTN. Nah, BTN. BTN. Bang, Oke, bang. Bang BTN. Jadi kita dikasih informasi kan karena udah ada hubungan baik ya sama pihak BTN-nya, dia kasih informasi terus karena ini ada di sini, ada di sini. Kita udah dikasih informasi lagi nih di Telaga Kahuripan tuh ada properti bagus. Awalnya dari mana? Apa dari data saya atau dari Pak Malik survei sendiri ketemu sama kita tuh Dari internet itu yang rumah murah BTN? rumah murah di situ. Terus ada nomornya kan, dihubungi, ketemu, dan di situ mulai ada engagement dulu. Mantap. Orang dia juga dikasih target katanya, jadi bantuin kita juga. Mantap. Oke. Ya, Ya. mungkin itu aja teman-teman. Yuk teman-teman yang kepingin bergabung ke Mesma Properti, ini ada contoh bukti real, nyata, bukan komat kamit. Apalagi ada orang cuma jualan seminar doang, habis seminar tinggal atau berbayar lagi. Kalau saya adalah mementoringkan sampai benar-benar sukses, bukti berhasil, kemudian kalau bisa ngajar juga nggak apa-apa, boleh. Sehingga teman-teman juga sama-sama amal jariah. Jadi ketika kita sama jariah, kita juga makin rezekinya makin dahsyat, makin mantap gitu ya. Itu teman-teman semuanya, yuk gabung ke Mesma Properti. Anda akan belajar dari nol banget, nggak ngerti sama sekali. Apakah sebelumnya udah pernah ngerti Pak? Nggak ngerti. Nggak pernah ngerti Bapak Ibu. Dari zero. Jadi dari zero banget, terus kemudian dijadikan bisnis properti ini supaya membumi dan membumingkan ke seluruh Indonesia dan memberi manfaat untuk banyak orang agar bisnis properti itu tanpa riba, tanpa KPR pun bisa. Untuk itu, semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto. Saya Malik. Mengucapkan salam mantap. Mantap.